Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tentunya anak-anak nantinya diharapkan setelah mempelajari, maka anak-anak bisa menjelaskan tentang sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Siapkan bukumu. Sebelumnya, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ternyata memiliki banyak kesamaan anak-anak, yaitu letak geografisnya karena letaknya yang berdekatan. Selain itu, negara-negara tersebut terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau yang disebut seismik dan gunung berapi atau vulkanik yang sangat tinggi. Kondisi alam yang demikian menjadikan kawasan Asia Tenggara memiliki kesamaan baik dalam bentuk muka bumi, sosial budaya, maupun perekonomiannya. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ayo kita ikuti bersama. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang menjadi komoditas utama Indonesia antara lain padi, tebu, kelapa sawit, kopi, kakao, tembakau, teh, dan karet. Selain sebagai negara agraris, Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Oleh karena itu, penduduk Indonesia juga banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil laut yang menjadi komoditas utama Indonesia antara lain kepiting, udang, tuna, tongkol, cakalang, dan rumput laut. Tanah di Indonesia kaya akan bahan tambang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, biji besi, tembaga, perak, dan emas. Bahan tambang ini tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Singapura. Walaupun memiliki wilayah yang kecil, tingkat perekonomian penduduk Singapura cukup tinggi. Perekonomian Singapura sangat tergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, dan perindustrian. Kegiatan industri di Singapura adalah menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Barang yang biasanya diimpor oleh Singapura dari Indonesia adalah minyak mentah, air, dan bahan makanan. Singapura merupakan negara dengan letak yang cukup strategis. Negara ini terletak di posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dunia, terutama pelayaran perdagangan dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Pelayanan pemerintahan Singapura sangat baik. Oleh karena itu, banyak kapal asing yang singgah di Singapura. Sekarang ini, Singapura mempunyai pelabuhan transit ramai di kawasan Asia yang bernama Port of Singapore.
Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian terbesar negara Thailand adalah beras. Oleh karena itu, Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hasil hutannya adalah kayu jati. Sektor pertambangan Thailand menghasilkan timah dan mangan. Sementara sektor industri Thailand menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Sektor pariwisata merupakan penghasil devisa utama negara Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, perdagangan, dan perindustrian. Sekitar 40% penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil utama pertanian negara Malaysia antara lain karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Di bidang pertambangan, hasil utamanya adalah timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Sebelum runtuhnya pasar timah pada tahun 1980-an, Malaysia pernah menjadi negara penghasil timah terbesar di dunia. Sementara itu, di bidang industri, Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik. Rekan dagang terbesar Malaysia adalah Amerika Serikat dan Singapura. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi maka kita dapat menyimpulkan bahwa kawasan Asia Tenggara itu memiliki bentang alam yang beragam. Selain itu, kawasan ini dilintasi oleh 2 jalur pegunungan vulkanik, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara memiliki banyak kekayaan alam. Demikian pula dengan Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan dengan banyak gunung api, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga akan kekayaan alam ini. Namun, kita juga harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam di Indonesia. Dengan demikian, generasi selanjutnya dapat tetap menikmati kekayaan alam ini. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak. Tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.